Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Oleh Putri, NPM 2235106880, kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pelajari dari video yang telah diberikan, yaitu Rich Hawk. Yang pertama, Stack Hawk, yaitu struktur pengetahuan proyeknya. Struktur proyek terdiri dari folder bernama Hawks yang berisi contoh-contoh pengguna Hawks untuk setiap contoh yang dibahas di dalam video tersebut. Selanjutnya, Stack Hawk sebagai Hawk sederhana. Stack Hawk adalah Hawk yang paling dasar dan sering digunakan dalam React. Di sini akan mulai dengan menjelaskan cara menggunakan Stack Hawk dalam komponen aplikasi. Selanjutnya, struktur file. Di awal, file untuk contoh Stack Hawk kosong, namun akan diisi dengan kode yang relevan selama video berjalan. Selanjutnya, Stack Hawk. Stack Hawk yaitu hal yang penting untuk dipahami, bahkan jika sudah pernah menggunakan sebelumnya, karena ini adalah dasar penggunaan pengelola data dalam React. Mengapa tidak menggunakan DOM langsung? Menggunakan Stack Hawk memungkinkan kita untuk menghindari manipulasi DOM atau DOM langsung dan menambahkan HTML secara manual seperti pada JavaScript biasa atau vanilla. React mengelola data melalui stack, bukan dengan menggunakan elemen DOM secara langsung. Tujuan stack yaitu, stack di React adalah blok bangunan dasar yang memungkinkan aplikasi React menjadi dinamis dan responsif terhadap perubahan data, tanpa perlu berinteraksi langsung dengan DOM. Selanjutnya, US Stack. Contoh penggunaan Stack Hawk. Contoh yang digunakan untuk menjelaskan Stack Hawk adalah membuat perhitungan atau counter. Dalam komponen terdapat elemen div yang membungkus elemen p yang berfungsi untuk menampilkan nilai perhitungan. Terdapat tombol yang akan berinteraksi dengan perhitungan dan meningkatkan nilai saat tombol diklik. Selanjutnya, menggunakan variabel normal. Sebelum menggunakan Stack Hawk, perhitungan dilakukan dengan variabel biasa di JavaScript seperti letCount sama dengan 0, titik, koma. Variabel ini digunakan untuk menampilkan nilai perhitungan dalam tag P. Nah, selanjutnya masalah dengan variabel normal. Meskipun nilai perhitungan berubah di dalam konsol saat tombol diklik, tapi di UE-nya tidak berubah karena React tidak berender ulang halaman ketika variabel biasa diubah. Berbeda dengan cara React bekerja dengan stack. Selanjutnya, pengenalan Stack Hawk. Untuk membuat perhitungannya dinamis, perlu menggantikan variabel biasa dengan US Stack Hawk. Sintak US Stack adalah const, setCount sama dengan US Stack dan kurung 0,2. Count adalah nilai stack yang dimulai dari 0. SetCount adalah fungsi untuk memperbarui nilai count. Selanjutnya, mengubah nilai stack dengan setCount. SetCount digunakan untuk mengubah nilai stack count. React merender ulang komponen setiap kali di stack berubah, memastikan tampilan selalu mencerminkan nilai terbaru. Selanjutnya yaitu fungsi callback dalam setCount. Ketika mengubah nilai stack, kita menggunakan fungsi callback untuk mendapatkan nilai stack sebelumnya yaitu setCount, prefCount tambah 1. Fungsi callback menerima nilai sebelumnya, yaitu prefCount, dan mengembalikan nilai baru yang ingin disetter. Nah, sini terdapat yang pertama menampilkan perubahan nilai secara otomatis. Ketika tombol diklik, setCount dipanggil untuk meningkatkan nilai count, dan React akan merender ulang komponen untuk menampilkan nilai baru. Dengan cara ini, setiap kali tombol diklik, nilai perhitungan akan meningkatkan dan UI akan diperbarui secara otomatis. Yang kedua, perbedaan dengan konsol. Log di konsol dapat menunjukkan bahwa nilai perhitungan berubah. Namun, karena React merender ulang halaman setelah stack berubah, log konsol mungkin tertinggal sedikit di belakang tampilan UI yang diperbarui. Selanjutnya, US Effect Hawk. Apa itu US Effect Hawk? US Effect adalah salah satu hawk paling kuat di React. Hawk ini digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen dirender, tergantung pada kondisi tertentu. Terdapat beberapa, yaitu mengambil data dari API, mengatur event standar, melakukan subscription ke sumber data eksternal. Cara kerja as effect
panggilan fungsi di dalam ESFX, Anda di sini menambahkan fungsi yang ingin dijalankan dalam callback. Callback ini dieksekusi sesuai kondisi tertentu yang akan tetap dalam daftar dependensi. Daftar dependensi yaitu jika daftar di dependensi kosong, fungsi hanya dijalankan sekali ketika komponen pertama kali dirender. Jika menambah status ke daftar dependensi, fungsi akan dijalankan setiap kali status tersebut berubah. Reach menggunakan daftar ini untuk memutuskan kapan harus menjalankan kembali kode dalam ESFX. Contoh implementasi mengambil data dari API. Nah, dalam video ini digunakan API JSON menggunakan API JSON PX Holder untuk mengambil data postingan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan komponen dasar. Tambahkan elemen seperti heading 1 dan daftar U1 untuk menampilkan data. Gunakan ESFX untuk mengambil data. Contohnya di sini ESFX fetch http json holder typing kode .com post dan respon yaitu respon json dan data user data dalam kurung data. Nah, yang ketiga, simpan data di stack. Gunakan stack untuk menyimpan data yang diambil. Const data, set data sama dengan stack dalam kurung. Yang keempat, tampilkan data dengan map. Iterasi data yang diambil dan tampilkan dalam elemen salah satu. Return u1 data titik map item li ik sama dengan item id item titik title. Nah, selanjutnya array dependensi di ESFX. Apa itu array dependensi? Array dependensi adalah parameter kedua dari host ESFX. Array ini berisi daftar variabel atau stack yang dipantau oleh range. Jika nilai salah satu elemen di array berubah, range akan menjalankan ulang efek yang ada di dalam ESFX. Mengapa array dependensi penting? Yang pertama, kontrol eksekusi efek. Tanpa array dependensi, ESFX akan dijalankan setiap kali komponen diperbarui. Dengan array dependensi, ini dapat membatasi kapan efek dijalankan terulang. Yang kedua, optimasi performa. Menghindari eksekusi ulang yang tidak perlu sehingga meningkatkan efisiensi aplikasi. Selanjutnya, jenis penggunaan array dependensi. Efek yang hanya berjalan sekali. Jika array dependensi kosong, ESFX hanya dijalankan saat komponen pertama kali di render. Contohnya dalam video tersebut yaitu efek yang hanya perlu dijalankan satu kali. Misalnya untuk mengambil data awal atau melakukan inisialisasi. Efek yang bergantung pada variabel atau state. Jika ada variabel dalam array dependensi, ESFX akan dijalankan ulang setiap kali variabel tersebut berubah. Nah, dalam video itu, ini digunakan untuk memantau perubahan pada state tertentu seperti ketika tombol diklik atau suatu aksi dilakukan. Selanjutnya, efek tanpa array dependensi. Tanpa array dependensi, ESFX akan dijalankan setiap kali komponen diperbarui. Dalam video tersebut, suatu ini disebut dapat menyebabkan eksekusi berulang yang tidak diinginkan jika tidak diatur dengan baik. Selanjutnya, manfaat array dependensi. Yang pertama, efisiensi performa. Ini membatasi eksekusi efek hanya pada kondisi tertentu, sehingga menghindari pekerjaan yang tidak diperlukan. Yang kedua, kontrol penuh terhadap efek. Di sini dapat mengatur kapan dan bagaimana ESFX dijalankan, memastikan logika aplikasi bekerja sebagai mestinya. Yang ketiga, menghindari bug. Dengan mendefinisikan array dependensi dengan benar, di sini dapat memastikan bahwa semua variabel yang diperlukan dipantau, sehingga efek bekerja secara konsisten. Hal yang perlu dihindari, jika tidak semua variabel yang diubah termasuk ke array dependensi, efek mungkin tidak dijalankan ulang sebagaimana mestinya. Nah, di video dijelaskan bahwa penulisan array dependensi yang tepat sangat penting untuk menghindari perilaku aplikasi yang tidak terduga. Selanjutnya, ESReducer. ESReducer adalah hoax yang digunakan untuk mengelola stack yang lebih kompleks. Ini sangat berguna ketika aplikasi memiliki beberapa variabel stack yang saling berkaitan atau saat perlu menangani aksi yang lebih kompleks. Kapan menggunakan ESReducer? Penggantian ESReducer digunakan ketika logika stack Anda menjadi lebih rumit seperti saat menangani banyak aksi atau variabel. Alternatif redox. Ini mirip dengan cara kerja redox.
karena keduanya mengikuti pola reducer untuk mengelola state. Selanjutnya, struktur data. Stack dan dispatch. US reducer mengambil dua hal, yaitu stack, menyimpan nilai dari stack yang dikelola oleh reducer. Yang kedua, dispatch, fungsinya digunakan untuk mengirim aksi ke reducer. Selanjutnya, reducer function. Di sini perlu mendefinisikan fungsi reducer yang menangani aksi yang diterima dan mengubah state sesuai dengan tipe aksi tersebut. Cara kerjanya, yang pertama, ganti US stack dengan US reducer. Itu mendefinisikan fungsi reducer yang menerima dua parameter, yaitu stack dan action. Stack adalah nilai saat ini dari stack yang dikelola. Action adalah yaitu objek yang dikirim oleh dispatch dipanggil saat dispatch dipanggil. Yang kedua, dalam reducer perlu menulis logika untuk setiap jenis aksi yang ingin ditandangi. Biasanya ini dilakukan dengan menggunakan switch untuk memeriksa action titik type. Yang ketiga, kirimkan aksi dengan dispatch dalam kurung yang memberikan tipe aksi yang ingin diproses seperti increment, decrement, dan double. Nah, dalam aplikasi perhitungan yang lebih kompleks, menunjukkan cara menggantikan penggunaan US stack dengan US as reducer untuk menangani tiga jenis aksi. Yang pertama, incremental, yaitu menambah nilai hitung. Yang kedua, decremental, yaitu mengurangi nilai hitung. Yang ketiga, double, yaitu mengalihkan nilai perhitungan. Selanjutnya, fungsi reducer. Reducer menangani perubahan stack berdasarkan tipe aksi. Yang pertama, untuk incremental, kon akan bertambah 1. Untuk decremental, kon akan dikurangi 1. Untuk double, kon akan digandakan. Selanjutnya, terdapat manfaat as reducer. Pertama, logika kompleks. Jika memiliki beberapa bagian stack atau banyak aksi yang saling berhubungan, as reducer lebih terstruktur dan mudah dikelola dibandingkan as stack. Selanjutnya, pola penggunaan stack yang serupa dengan redux. Menggunakan pola yang serupa dengan redux tanpa memerlukan setup yang lebih rumit. Nah, sini terdapat kesalahan dan penanganannya. Menangani aksi yang tidak dikenal. Jika mengirim aksi yang tidak dikenal, pastikan untuk menambahkan default dalam switch untuk menangani kasus tersebut seperti melemparkan error atau melakukan lock console. Selanjutnya, hoax asref. Asref adalah hoax yang menyediakan cara untuk menyimpan nilai yang dapat diubah atau mutable, yang tidak memicu render ulang saat diperbarui. Ini sangat berguna untuk menyimpan nilai seperti stack sebelumnya atau referensi ke elemen DOM. Mengakses elemen DOM secara langsung. Asref berguna untuk merujuk elemen DOM, memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengannya. Dalam contoh, sebuah referensi dibuat untuk elemen input menggunakan Asref. Dan ini memungkinkan program untuk mendapatkan nilai saat ini dari input tanpa menyebabkan render ulang, berbeda dengan Aztec. Selain itu, contoh ini menunjukkan bagaimana agar dapat menggunakan href untuk memfokuskan elemen input secara programatik menggunakan input ref, titik current, titik fokus, dan kurung. Selanjutnya, mencetak stack sebelumnya. Melacak nilai sebelumnya. Href digunakan untuk melacak nilai sebelumnya dari suatu stack, seperti perhitungan yang terus bertambah. Contohnya, di sini video menunjukkan contoh perhitungan yang diubah setiap kali tombol tekan. Asref digunakan untuk menyimpan nilai sebelumnya dari perhitungan tanpa menyebabkan render ulang. Tujuannya, ketika nilai stack berubah, Asref menyimpan nilai sebelumnya. Misalnya ketika perhitungan mencapai 11, maka nilai sebelumnya yaitu 10 dan memperbarui nilai yang tanpa memicu render ulang komponen. Selanjutnya, non-reaktivitas Asref. Sini terdapat keuntungan. Salah satu keunggulan utama Asrafa yaitu perubahan nilai di dalamnya, yaitu tidak menyebabkan render ulang. Ini sangat berguna jika ingin menyimpan data yang tidak mempengaruhi UI atau render komponen. Nah, kegunaannya kita perlu menyimpan informasi yang bertahan antar render, tapi tidak ingin tampilan UI-nya berubah atau komponen terrender ulang. Asraf menjadi pilihan yang tepat. Analoginya, ini yang pertama yaitu ada catatan tempel. Asror dapat dianalogikan seperti catatan tempel yang ditempelkan pada elemen DOM atau variabel. Catatan tersebut dapat dibaca dan ditulis tanpa mempengaruhi komponen lainnya, kecuali jika referensi digunakan secara eksplisit dalam kode. Nah, penjelasannya yaitu meskipun nilai dalam Asref berubah, perubahan tersebut tidak akan langsung mempengaruhi komponen lain atau UI-nya, kecuali jika ada kode yang secara langsung menggunakan nilai tersebut. Selanjutnya, as imperative handle hop. Nah, tujuannya mengontrol apa yang dapat diakses oleh komponen induk dari kembali anak.
Ref forwarding. Komponen Anda harus menaruh ref ke komponen induk menggunakan forward ref. Fungsi expo. Hanya fungsi tertentu yang diekspos kepada komponen induk. Misalnya fokus input, hapus input. Manfaatnya yang pertama, menyembunyikan implementasi internet komponen Anda. Yang kedua, menggunakan kontrol akses yang lebih terorganisir dan terkontrol. Yang ketiga, tidak mengekspos seluruh elemen dalam anak ke induk. Nah, selanjutnya as layout effects how. Tujuannya yaitu menjalankan efek secara sinkron sebelum browser melukis UI untuk manipulasi DOM atau pengukuran. Perbedaan dengan US layout effects digunakan sebelum elemen DOM atau DOM dilukis ke layar. As effect dipanggil setelah elemen dirender yang bisa menyebabkan kedipan. Penggunaan berguna untuk pengukuran atau manipulasi DOM yang memerlukan informasi sebelum render UI. Misalnya nih, mengukur lembar elemen. Nah, keuntungannya menghindari masalah kedipan dan memastikan pengukuran atau manipulasi yang akurat sebelum elemen tampil. Nah, terdapat peringatan, penggunaan yang lebih dapat mempengaruhi performa aplikasi karena memblokir rendering sampai efek selesai. Nah, selanjutnya as insertion effect hook. Tujuan dan penggunaan. As insertion effect digunakan untuk menyisipkan gaya CSS atau text style secara sinkron dalam proses rendering komponen. Ini sangat bermanfaat bagi penulis pustaka atau pengembangan bekerja dengan pustaka CSS atau JavaScript yang berurusan dengan elemen gaya dinamis. Perbedaannya dengan hook lain, dibandingkan dengan hook seperti as layout effect atau as effect, as insertion effect berjalan lebih awal dalam siklus rendering sebelum dan dimutasi. Ini memungkinkan untuk memastikan gaya diterapkan secara segera sebelum elemen UI dilukis, menghindari flicker pada elemen yang belum diterapkan gaya. Nah, kasus penggunanya, paling pengguna untuk pustaka atau framework CSS yang ingin menyuntikkan gaya kritis ke dalam DOM seperti UI dilukis oleh browser. Contoh penggunaan dapat terlihat pada situasi di mana perlu menambahkan gaya dinamis sebelum perubahan terlihat pada tampilan pengguna. Cara kerja. Ketika insertion effect digunakan yang menyisikan teks dengan gaya CSS ke dalam bagian head dari dokumen HTML selama fase rendering. Gaya-gaya tersebut diterapkan tepat sebelum browser mengambil tampilan, menghindari tampilan flicker, yaitu komponen yang muncul tanpa gaya lalu berhenti dengan gaya yang diterapkan. Pembersihan dan dukungan browser. Jika komponen dihapus, gaya akan disisipkan, dibersihkan. Mirip dengan cara kerja pembersih di As Effect. Karena ini adalah hoax yang baru, tidak semua browser mungkin mendukungnya. Dan hanya versi terbaru dari Edge yang menyedia dukungan untuk hoax ini. Selanjutnya yaitu penggunaan ideal. Digunakan ketika UI yang lebih besar atau komputasi yang memakan waktu sedang dilakukan. Tetapi aplikasi tetap harus merespon input atau interaksi pengguna secara mungkin. Contoh penggunaannya, menyaring daftar besar berdasarkan input pencarian, menunda proses penyaringan hingga input menggunakan pengguna selesai, sehingga UI tetap responsif selama pencarian berlangsung. Nah, selanjutnya as different value. Tujuan utama yaitu menunda pembaruan nilai seperti input atau pencarian agar rendering tidak terlalu sering terjadi dan untuk mengurangi biaya rendering yang berlebihan. Cara kerjanya, as difference value mengizinkan pembaruan nilai tertentu seperti input pencarian ditunda untuk waktu tertentu sehingga aplikasi siap untuk memprosesnya. As difference value lebih sederhana dibandingkan as transition karena tidak perlu menentukan bagian mana dari aplikasi yang harus diprioritaskan. Pembaruan nilai dilakukan dengan cara yang lebih otomatis. Pengguna ideal digunakan untuk input yang sering berubah, seperti pencarian yang ketik oleh pengguna untuk menghindari pembaruan UI yang berlebihan dan memberi pengalaman pengguna yang lebih lancar. Contoh penggunaan. Input pencarian yang diupdate terus-menerus menggunakan as difference value untuk menunda pembaruan nilai pencarian sehingga UI tidak perlu merender ulang terlalu sering saat penggunaan mengetik. Nah, sini perbedaan as insertion effect dan as different value. Di fungsi as transition
transition digunakan untuk menunda pembaruan UI yang lebih besar dan mahal, seperti pemfilteran daftar besar. Sementara as difference value digunakan untuk menunda pembaruan nilai seperti input pencarian. Kapan digunakan? As transition lebih sering digunakan saat merender UI yang berat atau pembaruan yang memperbarui banyak komponen. Sedangkan as different value lebih cocok untuk menunda pembaruan nilai yang sering berubah dan hanya berdampak pada satu komponen seperti input pengguna. Selanjutnya, pendekatan pengguna. As transition memerlukan lebih banyak pengaturan karena perlu menentukan bagaimana yang akan dimulai dan diakhiri transisinya. Sebaliknya, as different value secara otomatis menunda nilai tanpa perlu pengaturan tambahan. Kapan menggunakan as insertion effect dan as difference value? As transition saat bekerja dengan UI berat atau komponen komputasi yang memerlukan waktu lama, seperti daftar besar yang difilter atau dihitung ulang. Nah, jika membutuhkan rendering UI yang halus dengan membiarkan bagian yang lebih mendesak tetap diprioritaskan, misalnya menjaga responsif terhadap input pengguna. Nah, untuk as different value saat bekerja dengan nilai yang sering berubah, seperti input teks atau pencarian. Jika ingin mengurangi frekuensi rendering untuk menjaga aplikasi tetap responsif meski penggunaan mengetik cepat. Selanjutnya, as since external store di Reg 18. Tujuannya dirancang untuk memungkinkan komponen Reg untuk berlangganan ke stok eksternal secara aman dan terkoordinasi, memastikan bahwa komponen tetap sinkron dengan status eksternal yang berubah. Masalah yang diselesaikan yaitu hoax ini mengatasi masalah terkait rendering bersama, yaitu concurrent rendering yang terjadi saat banyak komponen berusaha untuk merender pada waktu yang sama. Since external store memastikan rendering yang konsisten dan menghindari masalah seperti robekan tampilan seperti tearing saat status eksternal diperbarui. Cara kerjanya, fungsi berlangganan. Sini perlu membuat fungsi subscribe untuk mendaftar pendengar pada store eksternal. Fungsi snapshot. Fungsi get snapshot digunakan untuk mengambil status saat ini dari store eksternal. Opsional. Reach juga menyediakan fungsi get server snapshot untuk rendering sisi server. Meskipun ini opsional dalam tutorial ini. Selanjutnya, membuat store eksternal untuk Pokemon APA. Store yaitu stack. Objek yang menyimpan status seperti daftar Pokemon. Lanjut, listener. Daftar fungsi yang akan dipanggil ketika status diperbarui. Selanjutnya, logika pengambilan data. Fungsi fetch Pokemon digunakan untuk mengambil data Pokemon dari APA dan memperbarui status. Fungsi subscribe dan get snapshot. Subscribe menambah listener untuk memperbarui komponen setiap kali data berubah. Sedangkan get snapshot mengambil status saat ini dari store. Menggunakan assign eksternal store di komponen. Langkah-langkah. Di dalam komponen Reg, panggil assign external store untuk berlangganan ke store eksternal dan dapatkan data yang telah diperbarui. Gunakan as effect untuk memanggil fungsi fetch Pokemon pada render pertama untuk mengambil data Pokemon. Keuntungannya, pengelolaan status yang terpisah. Menjaga logika pengelolaan status terpisah dari komponen, memungkinkan pengelolaan status yang lebih bersih dan terstruktur. Selanjutnya, sinkronisasi aman. Dijamin bahwa komponen selalu sinkron dengan data yang ada di store eksternal tanpa masalah konsistensi saat rendering bersama. Kinerja. Dibandingkan dengan menggunakan range context, Async external store lebih efisien karena tidak akan memicu pembaruan di semua komponen menggunakan konteks ketika status berubah. Ini mengurangi rendering yang tidak diperlukan. Perbedaan antara Async external store dan konteks APA. Nah, dari tujuan, Async external store dirancang untuk menjaga status di luar komponen dan memastikan sinkronisasi data yang lebih efisien. Sedangkan Reg Context digunakan untuk berbagai status global seluruh aplikasi, tapi tidak optimal untuk rendering bersama. Nah, kinerjanya, Async external store menghindari rendering yang tidak perlu dan lebih cocok untuk status yang sering berubah. Sedangkan konteks APA memicu pembaruan untuk semua komponen yang mengkonsumsi konteks, yang bisa menyebabkan masalah kinerja jika ada banyak konsumen konteks.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.